Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Syifrulani Putri dengan NIM 05528136 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Jadi, di sini saya telah membuka halaman PHP.MyAdmin setelah saya mengaktifkan Apache dan MySQL pada SAM. Jadi untuk membuat transaksinya, kita perlu masuk ke database rumah sakit. Oke, setelah kita masuk ke database rumah sakit, berikut adalah tabel-tabel yang telah saya buat pada tugas praktikum 2 sebelumnya. Jadi di sini kita pilih menu rutin untuk melakukan transaksi. Kemudian kita klik tombol create new routine. Oke, pada halaman ini kita perlu geser ke kanan, kemudian kita klik drop. Jadi, pada parameter ini kita akan menggunakan perintah commit, di mana perintah ini akan menandakan bahwa suatu proses telah selesai dan perubahan telah terjadi. Oke, setelah selesai, kita akan klik tombol Go di sini. Oke, ternyata saya lupa untuk menambahkan nama. Jadi, pertama kita akan tambahkan nama, misalkan di sini adalah transaksi 1. Klik tombol Go. Oke, di sini transaksinya sudah berhasil, kemudian kita execute. Oke, jadi data yang telah kita tambahkan tadi sudah masuk pada tabel pasien, yaitu Melan di sini. Oke, kemudian kita akan menambahkan rutin baru. Sini. Saya akan memberi nama transaksi 2. Pada parameter di sini saya akan menggunakan update. Oke, di sini saya akan mengupdate nama pasien dengan nama Milani pada pasien dengan ID 5. Oke, kita go lagi. Oke, jadi transaksi 2 telah berhasil kita buat, kemudian kita execute. Oke, jadi di sini pada ID pasien 5, namanya itu tidak berubah. Karena kita menggunakan perintah rollback setelah update. Oke, selanjutnya saya akan membuat transaksi 3, yaitu membuat save point. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat data pasien yang menggunakan rollback save point. Oke, kemudian saya akan menambahkan satu data pasien lagi. Jadi, pada ketiga pasien ini, yang akan tampil adalah pasien dengan ID 6 dan ID ke-8. Karena pada pasien dengan ID 7 itu ada perintah rollback to save point. Jadi, kita akan tes.
Oke, seperti yang, telah saya katakan tadi, pasien dengan ID ketujuh tidak tampil karena ada perintah untuk rollback ke save point. Baik, sekarang saya akan membuat tabel baru dengan nama transaksi obat sesuai dengan yang ada di modul. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi dengan nama obat. Baik, ini adalah, tabel-tabel yang telah kita buat. Di sini ada 8 tabel, kemudian kita akan menambahkan indeks kepada, tabel-tabel yang baru saja kita buat. Di sini misalnya, transaksi obat. Jadi kita akan menambahkan indeksnya. Oke, kita sudah menambahkan indeks pada tabel transaksi. Oke, setelah selesai kita akan menambahkan relasinya. Oke, jadi ini adalah relasi yang sudah saya buat setelah saya rapikan juga, kemudian kita save. Oke, jadi ini sudah. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data. Oke, di sini kita telah berhasil menambahkan 2 data. Di sini saya ingin menambahkan 1 data lagi. Oke, di sini saya telah berhasil menambahkan 1 obat lagi yaitu betadine. Oke, jadi kita akan melakukan transaksi. Semisal kita melakukan pembelian obat, harusnya pada tabel obat, obat yang kita beli itu akan berkurang stoknya. Jadi di sini kita akan membuat create new trigger. Kemudian kita perlu mengupdate tabel obatnya. Kemudian kita akan mengecek apakah stok pada obat di tabel obat akan berkurang jika kita melakukan pembelian. Oke, di sini kita berhasil melakukan transaksi, kemudian kita cek pada tabel obat apakah stoknya berkurang. Oke, di sini dapat kita lihat pada obat dengan ID 1 yaitu amikacin stoknya berkurang dari awalnya 10 menjadi 9. Jadi transaksinya sudah berhasil. Kemudian kita akan melanjutkan pada distribusi. Baik, selanjutnya adalah proses replikasi atau distribusi. Jadi, sebelumnya saya sudah menginstal VirtualBox yang akan saya gunakan untuk menjalankan 2 sistem operasi, yaitu Ubuntu dan juga Windows. Jadi, setelah melakukan beberapa setup dan kedua sistem operasi antara Windows dan Ubuntu sudah bisa berkomunikasi, maka selanjutnya adalah untuk melakukan replikasi data dengan Windows sebagai masternya dan Ubuntu server sebagai slave-nya. Jadi di sini kita perlu
Oke, jadi di sini saya sudah masuk pada, MySQL-nya. Oke, kemudian kita akan membuat user. Oke, setelah berhasil menambahkan usernya, kita perlu mengkonfigurasi pada cmaster, yaitu pada Windows yang kita gunakan. Dan kita akan membuka file dengan nama my.ini, kita konflik, klik saja. Oke, jadi ini adalah tampilannya. Jadi kita perlu untuk men-setup. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan garis berikut. Oke, jangan lupa untuk di-save. Nah, di-save kita akan kembali ke Windows PowerShell. Kemudian di sini kita akan mengecek apakah konfigurasinya itu sudah berjalan dengan benar atau belum. Kemudian kita akan melakukan proses ekspor pada database yang telah kita buat sebelumnya, yaitu rumah sakit. Di sini kita ekspor, kita buat dengan nama sama, rumah sakit. Kemudian kita ekspor. Oke, setelah database diekspor, kita akan tes pada Ubuntu Server. Di sini saya menggunakan VirtualBox dan saya sudah masuk ke Ubuntu servernya dengan login menggunakan user yang sebelumnya sudah saya setup. Kemudian kita akan mengakses php-admin dari Ubuntu server. Oke, jadi di sini kita berhasil masuk ke php-admin dari Ubuntu Server. Selanjutnya, kita perlu membuat sebuah database dengan nama yang sama. Selanjutnya, kita perlu import. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan aplikasi pada Ubuntu Server. X untuk keluar. Selanjutnya, kita perlu restart agar perubahan itu diaplikasikan. Selanjutnya, kita bisa mengecek status dari slave. Oke, berikut adalah status dari slave-nya.
Oke, jadi untuk melihat apakah sleeve ini sudah berhasil running atau tidak, kita dapat melihat status pada sleeve IO running dan sleeve SQL running, yaitu dengan value-nya adalah yes. Oke, setelah semua konfigurasi sudah dilakukan, kita akan melakukan pengetesan apakah master dengan sleeve itu dapat berkomunikasi dengan baik. Di sini saya akan melakukan perubahan data pada tabel pasien. Oke, dapat dilihat bahwa datanya sudah berubah. Oke, jadi datanya sudah berubah juga pada sleeve-nya atau di Ubuntu Server. Jadi, untuk tugas distribusi ini sudah selesai. Jadi, pada tugas 3 praktikum basis data sudah selesai karena tugas ini bertujuan untuk mengubah data-data yang ada pada sleeve ketika terjadi perubahan pada masternya. Sekian dari saya, terima kasih.